Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan HVDC transmission. Pertama-tama, pengertian dari HVDC adalah HVDC itu High Voltage Direct Current, merupakan sistem transmisi bertegangan tinggi menggunakan arus searah untuk transmisi massal daya listrik, berbeda dengan sistem menggunakan arus AC yang menggunakan tegangan bolak-balik. Komponen dari sistem transmisi HVDC yang pertama konverter, 2 reaktor pemulusan, 3 filter harmonik, 4 catu daya reaktif, 5 elektroda, 6 DC lines, 7 pemutus sirkuit AC. Seperti ini rangkaiannya. Selanjutnya teknologi dari HVDC ada 2. Yang pertama CSC HVDC, seperti ini gambarnya. Yang kedua VSC HVDC, seperti ini gambarnya. Selanjutnya konfigurasi HVDC. Yang pertama ada back to back, rangkaiannya seperti ini. Dan monopolar, rangkaiannya seperti ini. Bipolar, rangkaiannya seperti ini. Multi terminal, rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya pemanfaatan transmisi daya arus arah VDC. Penggunaan sistem transmisi arus bolak-balik yang sudah menyeluruh memang memberikan keuntungan harga yang lebih kompetitif karena pasar dan produsen sudah sama-sama mapan dibanding dengan transmisi HVDC yang masih relatif lebih sedikit pemakaiannya. Namun sistem HVDC akan dipandang akan lebih menguntungkan dibandingkan sistem AC pada beberapa aplikasi tertentu. Yang pertama ada transmisi jarak jauh. Pada transmisi daya besar jarak yang jauh, HVDC memberikan alternatif yang kompetitif secara ekonomi terhadap sistem transmisi arus bolak-balik terlepas dari adanya tambahan rugi-rugi akibat penggunaan konverter dibanding pada sistem arus bolak-balik. Rugi-rugi salur pada transmisi HVDC bisa lebih kecil 30% hingga 50% dari ekuivalen saluran arus bolak-balik pada jarak yang sama. Pada jarak yang sangat jauh, sistem transmisi arus bolak-balik membutuhkan gardu induk di tengah saluran dan juga kompensasi reaktif. Selanjutnya penggunaan kabel. Penggunaan kabel dengan sistem arus bolak-balik adalah penurunan kapasitas daya kabel karena jarak yang jauh akibat daya reaktif yang cukup tinggi. Ini dikarenakan karakteristik kabel yang memiliki kapasitansi yang lebih besar dan induktansi yang lebih kecil daripada ekuivalen konduktor udara. Yang C, interkoneksi frekuensi. Interkoneksi antara dua area yang berbeda frekuensi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HVDC untuk menjamin kelangsungan operasi yang handal. Selanjutnya keuntungan dan kerugian transmisi daya searah. Keuntungan utama transmisi arus arah. Yang pertama, jika biaya yang besar untuk stasiun-stasiun konverter tidak diperhitungkan, saluran-saluran udara dan kabel DC lebih murah dan pada saluran-saluran udara dan kabel-kabel AC. Jarak impas keduanya adalah sekitar 500 mil untuk saluran udara, 15 hingga 30 mil untuk kabel bawah laut, 30 sampai 60 mil untuk kabel bawah tanah. Yang kedua, kondisi rugi korona dan radio interferensi lebih baik pada saluran DC dibandingkan saluran AC. Yang ketiga, faktor daya saluran DC selalu sama dengan 1 dan karenanya tidak dibutuhkan kompensasi daya reaktif. Yang keempat, karena tidak dibutuhkan operasi sinkron, maka panjang saluran tidak dibatasi oleh stabilitas. Demikian juga dapat dikirim dengan kabel sampai pada jarak yang sangat jauh. 5. Rugi DC lebih kecil daripada saluran AC untuk saluran yang sebanding. Kerugian transmisi arus arah. Yang pertama, konverter menimbulkan arus dan tegangan harmonis pada kedua sisi AC dan DC karena dibutuhkan filter. Yang kedua, konverter
mengkonsumsi daya reaktif. Yang ketiga, stasiun-stasiun konverter masih relatif mahal. Yang keempat, sirkuit breaker atau CB dan DC mempunyai kerugian-kerugian dibanding CBAC sebab arus DC tidak menurun ke titik nol 2 kali setiap siklus seperti pada arus AC. Yang kelima, tidak mudah menyadap daya pada titik-titik sepanjang saluran DC, sehingga biasanya merupakan sistem point-to-point yang menghubungkan suatu stasiun pembangkit besar ke suatu pusat konsumen daya yang besar atau interkoneksi dua sistem AC yang terpisah. Ini adalah bentuk dari HVDC. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.